Rusia terus gempur pasukan terakhir Ukraina di pabrik baja Mariupol. Rusia melanjutkan serangannya terhadap pasukan terakhir Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja raksasa di Mariupol. Hal itu diungkap seorang pejabat Ukraina pada Sabtu 23 April. Serangan dilancarkan pasukan Rusia beberapa hari setelah Moskow mengumumkan kemenangan di kota Pelabuhan Selatan. Pasukan Rusia menyerang komplek Azovstal dengan serangan udara dan mencoba menyerbunya, kata penasihat Presiden Oleksiy Arestovich seperti dikutip dari Reuters. Ia menambahkan musuh berusaha mendesak perlawanan terakhir pada pembela Mariupol. Pertempuran terbesar dalam konflik telah berkecambuk selama berminggu-minggu ketika Rusia berusaha untuk merebut sebuah kota yang dianggap penting dalam upayanya untuk menghubungkan wilayah Donbas Timur dengan Crimea, semenanjung Laut Hitam yang direbut Moskow pada tahun 2014. Dua rudal menghantam fasilitas militer, dua bangunan tempat tinggal di kota pelabuhan Laut Hitam Odessa, dua lainnya hancur, kata Komando Udara Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina. Sementara pembantu Presiden Ukraina Andriy Yermak mengatakan 5 orang tewas dan 18 luka-luka. Jumlah korban tewas tidak dapat diverifikasi secara independen. Serangan besar terakhir di atau dekat Odessa terjadi pada awal April lalu. Satu-satunya tujuan serangan rudal Rusia di Odessa adalah teror, tulis Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Twitter. Rusia sendiri membantah menargetkan warga sipil dalam operasi militer khusus yang dimulai pada 24 Februari. Seorang jenderal Rusia, Rustam Minekayev, mengatakan pada hari Jumat bahwa Moskow ingin menguasai seluruh Ukraina Selatan, bukan hanya Donbas. Ukraina mengatakan komentar itu mengindikasikan Rusia memiliki tujuan yang lebih luas daripada tujuan yang dinyatakan untuk demilitarisasi dan denasifikasi negara itu. Pasukan Rusia telah mengepung dan membombardir Mariupol sejak hari-hari awal perang, meninggalkan sebuah kota yang biasanya menjadi rumah bagi lebih dari 400.000 orang dalam reruntuhan. Upaya baru untuk mengevakuasi warga sipil gagal pada Sabtu, kata seorang pembantu wali kota Mariupol. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa pejuang terakhir Mariupol telah diblokade dengan aman di pabrik baja. Pada hari Kamis, Presiden Vladimir Putin telah menyatakan kota itu dibebaskan, menyatakan bahwa pasukan tidak akan menyerbu Azovstal. Arestovich, seorang penasihat politik Presiden Volodymyr Zelensky, mengatakan pasukan Ukraina di komplek Azovstal masih bertahan meskipun dalam situasi yang sangat sulit, berusaha melakukan serangan balik. Lebih dari 1.000 warga sipil juga berada di pabrik itu, menurut pihak berwenang Ukraina. Tawanan Inggris yang bertempur di Mariupol ungkap kenyataan mengejutkan. Situasi di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina adalah bencana dan pasukan Ukraina sebagian besar harus disalahkan untuk itu. Pernyataan tersebut diungkapkan seorang warga negara Inggris yang diidentifikasi sebagai Aiden Alslin. Dia dilaporkan bertempur di kota itu dan mengatakan pengalamannya dalam video yang diperoleh RT. Pria Inggris itu tampaknya menyerah kepada pasukan Rusia bersama dengan para marinir Ukraina awal pekan ini. Alslin mengaku ketika dia bergabung dengan militer Ukraina pada 2018, dia yakin dia berada di sisi baik. Dia menjelaskan situasi di Mariupol adalah pembuka mata baginya. Dia berusaha meyakinkan komandannya untuk meninggalkan kota itu, tetapi mereka memilih tetap tinggal, paling tidak karena Kiev ingin mereka tetap tinggal di sana. Situasi di Mariupol adalah bencana, itu bisa dihindari jika Ukraina pergi tetapi mereka memilih untuk tinggal. Zelensky memiliki peran besar dalam keputusan ini. Dia bisa saja menyuruh mereka pergi tapi mereka tetap tinggal. Saya tidak menginginkan ini, saya ingin pergi karena kami tidak membutuhkan perang, ujar Alslin dalam video tersebut.
Apa yang dia lihat di kota itu selama pekan pertempuran sengit juga mempengaruhi pandangannya tentang militer Ukraina. Rasanya seperti melihat kenyataan untuk pertama kalinya, ujar Aslin, menambahkan bahwa dia menyaksikan kurangnya kepedulian terhadap warga sipil. Mereka, tentara Ukraina, menjara supermarket ketika warga sipil membutuhkan makanan untuk bertahan hidup di kota yang dikepung. Mereka mengambil makanan dari supermarket, mereka akan menghentikan warga sipil keluar untuk mengambil air. Mereka akan menghentikan warga sipil mengambil air dari supermarket yang telah dijara, air yang mereka ambil sendiri. Mereka adalah penjahat, tegas dia mengacu pada tentara Ukraina ketika ditanya tentang militer Ukraina yang diduga membunuh warga sipil di kota itu. Pria yang mengaku sebelumnya bergabung dengan pasukan Kurdi di Suriah untuk memerangi negara Islam. Dia tidak ingin apa-apa selain pulang ke keluarganya. Dia tidak ingin bergabung dengan militer asing lagi karena dia adalah selesai untuk itu setelah Mariupol. Rusia menyerang negara tetangga pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014. Pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang Tengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan diri sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.